Zaman sekarang akan susah sekali untuk kita ngontrol data kita nggak bocor. In the end, fraud is a business kan. Ini bukan orang yang lagi ngehobi-ngehobi. Di dunia fraudster ini ada branding, ada struktur yang seperti corporate atau startup yang lain. Ini sudah jadi salah satu profesi ya. 3 atau 5 dasar tips aja untuk tahu bahwa ini nggak benar. Ini pasti ada apa-apanya. Ya, yang pertama, kalau kadang kita mikirin hacker, mikirin orang yang sangat sophisticated, dia software engineer, hacking. Bukan kayak gitu sekarang. Sekarang siapapun bisa jadi hacker. Jadinya kita harus agak lebih waspada. Ya, the good old saying, if it's too good to be true, it usually is. Hey guys, balik lagi ke podcast yang gua sampai sekarang di episode ketiga ini belum ada namanya. Mungkin guest berikutnya ini bisa bantu kasih nama. Podcast ngomongin teknologi tapi dengan angle yang sedikit berbeda. Kita berusaha untuk nggak selalu techy, tapi dapat ilmunya tentang teknologi. Kita di sini ada Pak Niki. Aku manggilnya apa nih? Pak Niki, Mas Niki. Niki adalah founder dari Vida. Is that right? Tapi kita akan ngobrol tentang Vida lebih lanjut nanti. Aku ada concern sendiri nih tentang suatu kejadian, beberapa kejadian di teman dan kita mau ngobrol banyak tentang security di dunia teknologi tentunya, di dunia digital. Jadi gini, kemarin tuh, ini mungkin teman-teman yang follow di Instagram udah pernah gue share tahu bahwa kemarin ada message DM ngomongin tentang ini adalah aset terakhir saya serahkan semuanya ke Anda. Kira-kira dalam bahasa Indonesia kan kayak seperti itu. Ini loginnya, ini passwordnya ada kripto sekitar sekian. Itu pertama kalinya gue dengar ada modus seperti itu. Menarik ya. Temen gue ada yang ngikutin. Ternyata itu kayaknya bakal phishing lagi, tapi dia nggak masukin, dia cuma ngikutin sampai websitenya aja, dia nggak login, jadi ya udah dia tinggalin abis itu. Nah itu apa itu kira-kira? Have you ever heard of it? Atau kira-kira tuh lebih ke arah kemana nantinya sih? Ya pasti biasanya semua skema-skema ini ujung-ujungnya harus isi data kita pribadi. Oke. Ya nomor KTP khususnya dan foto KTP dan lain-lain. Kadang ada juga penawaran untuk pekerjaan dengan gaji yang tinggi banget. Nah ini ada formulir yang bisa isi untuk crypto job juga, crypto related job. Nah itu yang wah kok bisa ya saya digaji miliaran per tahun lah. Atau bahkan bisa ada yang gaji miliaran per bulan. Nah itu yang orang jadi ya ketipu dan masukin data-data pribadi kita dan ujung-ujungnya ya fraudster pakai itu untuk membuat satu identity online yang palsu atau dia lamar untuk misalnya dapat pinjaman online dengan identitas itu dan tiba-tiba somebody thinks mereka lagi jadi calon untuk dapat pekerjaan yang luar biasa, terus ditipu. Belum dapat pekerjaan ya, karena aku juga pernah dengar ditawarin pekerjaan untuk dari rumah aja, cuman ngeklik likes social media orang, jadi tapi bener ada duitnya di awal. Jadi kayak Ponzi ya. Betul. Jadi lebih ke begitu, oh ini udah dapat nih duitnya ditransfer, terus abis itu untuk berikutnya harus transfer duluan gitu. Nah di saat harus transfer duluan melebihi jumlah yang awal, dia gone. Itu juga pernah ada. Terus juga ada modus berikutnya ke YouTube channel. YouTube channel gue ada yang message bilang mau beli YouTube channel gue. Mau beli, harganya berapa? Gue udah gak respon, tapi ternyata diselidiki bahwa ada juga yang coba respon, itu adalah mencoba untuk hijack YouTube channel. Dengan abis itu di ransom. Artinya kalau mau balik bayar sekian gitu. Katanya YouTube tuh ada YouTube Key kan. Bisa ngasih, kalau YouTube Key-nya dikasih itu bisa buat advertising atau apa, tapi lebih ke arah akhirnya di take over. Itu pernah denger juga tuh? Itu modusnya banyak sekali sekarang. Banyak banget ya. Ya kombinasinya selalu antara pencurian data pribadi, memakai semacam ransomware atau account takeover ya, dan intinya supaya ya
harus bayar dulu buat dapat akses kembali. Selalu modusnya ya caranya banyak, tapi ujung-ujungnya modusnya kira-kira sama. Gue mikirnya kalau modus baru ini berarti kan modus lama harusnya udah nggak berhasil gitu, atau orang udah banyak yang tahu. Tapi bener berarti ada orang yang kena ya. Kenapa sih kira-kira? Karena hal kecil tadi yang lo bilang adalah data misalnya. Data itu kenapa orang masih begitu gampang yang ngasih data? Contoh kalau misalnya kita secara offline aja nih. Kalau datang ke suatu gedung. Datang, oh ya namanya siapa dari perusahaan mana, boleh titip KTP nggak? Kita kasih KTP-nya. Itu bukannya memberikan full data ya? Betul sih, saya pribadi juga khawatir kalau masuk ke gedung harus titip KTP. Justru saya jauh lebih prefer untuk kasih ID yang lain karena KTP sering disalahgunakan. Iya ya. Betul. Nah tapi ya challenge-nya ya kalau pas kita harus masuk ke gedung ya mau nggak mau. Karena meeting ya. Ada pilihan ya. Tapi ya harusnya ya ini ada regulasi lah, ada regulasi untuk ada pembatasan khususnya untuk perlindungan data pribadi kita. Ya sebatas apa dan memastikan sistem-sistem yang menyimpan data pribadi kita itu semua aman dan punya tujuan yang sah ya, dan jangan sampai itu disalahgunakan. Nah ini beberapa hal mungkin karena di Indonesia Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi kita baru aja keluar ya 2 tahun yang lalu ya, jadinya belum 100% diimplementasi. Nah ini mudah-mudahan dalam beberapa tahun ke depan kita juga bisa ngebenain beberapa masalah-masalah infrastruktur ini. Lo sendiri pernah kena? Pernah. Kayak apa tuh? Ada kejadian apa? Wah ada yang sering yang lewat WA ya. Sering lewat WA. Yang pertama ada yang tawarin, wah ini ada promo nih untuk tagihan HP Anda. Kita bisa lunasin 3 bulan ke belakang nih dapat poin. Baru dengar gue tuh. Terus itu baru tuh. Terus dia minta, oh nih untuk ngebuktiin saya akan kirim ya 3 SMS. Tolong yang SMS ketiga itu dicairin ke saya. Saya bilang, wah udah curiga ini. Padahal sebenarnya dari awal saya udah curiga. Cuman saya pengen tahu aja nih. Ikutin ya, kadang-kadang penasaran. Ikutin aja. Tahu ini ceritanya sampai titik mana aja. Tapi ya lumayan convincing dia orangnya dan skripnya bagus kok. Jadi kalau saya kurang waspada ya, dan apalagi bukan saya tapi misalnya keluarga kita, orang tua kita, saudara kita, anak kita yang masih awam kayak gitu. Wah, itu gampang sekali mereka kena. Yang kedua yang lebih ya sedikit lebih high tech ya, approach-nya lebih sabar. Ada saya terima undangan wedding ya lewat WA. Tapi itu undangan weddingnya lewat WA dari nomor driver saya yang bener loh. Jadinya itu dari WA-nya bener-bener aslinya dari sana. Padahal dia nggak ngirim. Dia nggak ngirim. Oh gitu. Oh ini belum pernah dengar. Gue pikir yang aplikasi yang harus diinstal kan? Enggak, tapi dia kirim dari account yang dia sudah take over. Dari account yang asli, dan dia sudah tahu, wah ini dia udah baca semua WA sebelumnya, ini bos-bosnya siapa, dia bikin satu grup, bos-bos. Nah dari grup ini, dia bikin juga broadcasting, jadinya nggak boleh kita bisa ngebales di chat yang satu itu, semua satu arah. Nah, ini beberapa trik-triknya, supaya saya nggak bisa langsung kasih, ini siapa, ini nggak benar, atau saya kasih warning ke keluarga saya, waspada nih, ini kayaknya penipuan nih. Saya langsung WA langsung ya ke keluarga saya, jangan klik tuh, apalagi kelihatan ada APK-nya. Itu next level sih, biasanya orang hijack WhatsApp untuk pinjam duit dasarnya. Itu sering tuh terjadi tuh, WhatsApp-nya di hijack. Kadang mungkin nggak di hijack, cuman ganti foto doang, dianggapnya orang udah cepet banget dikasih dengan cerita apa. Tapi ini dari nomor yang asli. Itu udah next level berarti ya. Betul. Nah, tadi yang suka masalah install APK, biasanya yang Nah, itu biasanya mulai dari sana. Ada yang salah klik, terus semua data di HP tersebut itu kesedot. Karena privasinya dibuka ya. Betul, bisa langsung sampai
ada aplikasi malware yang macamnya semacam keylogger. Jadinya setiap kali kita ngeklik atau ngetik password di dalam apps kita, itu kerekam semua. Nah, hal-hal kayak gitu yang jadi bahaya sekali. Dan banyak fraudster, mereka lumayan sabar. Nunggu untuk momen yang pas. Karena ternyata itu driver saya memang anaknya memang 1 bulan sebelumnya married. Enggak, dia married. Jadi timingnya pas. Pas juga masuk akal. Jadi berarti dia cari timing historinya dengan cara yang konteks yang benar. Nah, itu yang bikinin lebih susah untuk kita harus ya, apalagi sama orang tua saya, mungkin dibilang wah telat kirim tapi pengen lihat ya. Iya. Ini tempat-tempat di mana para pemilik iPhone boleh sombong sih biasanya, karena nggak bisa install APK. Iya, APK Android kan. APK cuma Android. Biasanya ramainya di netizen gitu tuh, makanya pakai iPhone biar nggak install APK. Iya, tapi lu bisa ketipu di tempat lain juga, sama aja kan. Ada malware juga untuk iPhone. Untuk iPhone. Ya nggak usah, iPhone bisa aja di saat Windows-nya ini kebuka gitu, ada juga di situ juga bisa ambil password-passwordnya itu. Terus yang dibilang orang ini ada cerita apa ya? Kita juga sering bilang jangan pakai wifi publik karena ada resiko di sekitar situ datanya dicuri. Emang itu works ya? Bisa ya? Ada orang yang pakai suatu alat di coffee shop gitu ambil data, bisa ya? Bisa juga, bisa ya, itu dari sisi man in the middle attack itu namanya. Ya, jadinya kita bisa ada aplikasi yang bisa tanam di jaringan aplikasi untuk intinya nyedot informasi. Informasi yang belum di-encrypt ya, yang belum dienkripsi. Jadi ya, maka banyak hal yang kita melakukan di VIDA ya, salah satunya ya selalu mengenkripsi semua data-data sensitif. Jadi walaupun datanya keambil dari modus-modus infrastruktur yang nggak aman, itu informasinya dicuri, karena sudah terenkripsi, ya nggak bisa digunakan. Yang paling penting, zaman sekarang akan susah sekali untuk kita ngontrol data kita nggak bocor. Justru di netizen mungkin semua udah, setiap ada kebocoran data, kita semua cuma ketawa aja sekarang ya. Udah nggak ada yang sedih lagi, udah langsung apati ya, udah mau apa lagi ya, cuman bisa ketawain aja. Makanya ya yang paling penting data kita, data pribadi, data informasi sensitif, apalagi data keuangan, data kesehatan. Ya salah satu hal yang paling penting itu semua dienkripsi. Karena actually yang lucu ya, agak lucu, yang ironisnya, hacker jago pakai enkripsi. Justru tahu nggak, itu sekarang tren ransomware, seaman enkripsinya, you nggak bisa buka your own data. Itu adalah tekniknya hacker pakai ransomware. Dia enkripsi semua data Anda. Semua data perusahaan. Dan itu datanya nggak bisa dibuka, nggak bisa dipakai lagi. Padahal itu data kamu. Masalahnya yang enkripsi orang yang salah. Benar. Dan yang pegang kuncinya untuk ngebuka ya orang. Itu pernah terjadi nggak sih, ada cerita kayak misalnya akhirnya bayar nih ransomware-nya, bener dibalikin nggak? Oh iya. Kan kita tahu dari mana gitu dia ada akan situs-situsnya online. Dan dia juga harus ada, yang ironisnya juga adalah fraudster, it's a business. Jadinya ya harus ada tingkat kepercayaan, kalau nggak siapa yang mau bayar kan? Bener. Siapa yang mau bayar? Makanya ada di dunia fraudster ini, ada branding, ada perusahaan-perusahaan, ada struktur yang resmi seperti corporate atau startup yang lain. Ya, ada namanya incentive scheme, bonus scheme, ada semua. Jadi ini bukan orang yang lagi ngohobi. Ini sudah jadi salah satu profesi ya. Ini advance nih ya. Mungkin ini udah level hacker yang profesional gitu, cari duit sendiri, atau bahkan dia mungkin bisa ada beberapa hacker yang ingin membuktikan aja. Tapi kita ngomong yang di level day to day. Lebih ke arah kayak kenapa sih orang sampai psychologically mungkin, kenapa sampai ketipu, kenapa sampai kena, udah tahu mungkin kalau dulu ya, mungkin cerita zamannya belum pakai digital, belum pakai internet, gue masih tinggal sama nyokap gitu, sama orang tua, jam 10-11 malam ada yang nelpon, "Ibu,
anak ibu di penjara nih, harus segera panggil-panggil kayak apa, ditakutin kayak gitu. Padahal gue sendiri lagi tidur di kamar gue di rumah yang sama. Jadi dia nggak jadi panik karena itu. Tapi kan ini kan main dengan emosi berarti. Di saat dalam keadaan kepepet, ya udah bayar aja, ya udah transfer aja. Kayak modus orang minjem duit, ini lagi sakit atau lagi nggak punya uang, lagi putus pekerjaan, lagi macem-macem. Jadi menyentuh psikologisnya seseorang untuk cepet-cepetnya itu transfer. Apakah karena itu aja? Apakah ada alasan lain kenapa orang keep falling? Ada orang yang terus jatuh ke lubang yang sama gitu. Memang dari dulu ya. Kalau kata-kata social engineering ya mungkin rasa agak kurang pas karena nggak ada engineeringnya di dalam social engineering. Ya. Social engineering lebih kepada human hacking. Gimana kita bisa hack a human. Nah, sebenarnya kalau kita nonton film-film ya, all the spy movies dan lain-lain, itu selalu kan untuk dapat informasi. Ya, kita deketin jadi teman atau apa, terus orang bisa kasih tahu, wah kita punya teman yang sama, kasih cerita, building the trust. Itu yang ya apalagi kalau ada kebutuhan yang emosional, ada sesuatu yang darurat, wah orang dengan ya kalau mentalitasnya udah mulai panik, ya logikanya mungkin ya kurang kuat karena emosinya terlalu kenceng ya. Pendekatan pribadi itu juga ngaruh. Kalau misalnya kita kan konfirmasi ke bank biasanya pakai nama ibu kandung. Itu gampang banget kan pertanyaannya kalau kita kenal sama orang yang tersebut gitu. Betul. Tinggal sebut namanya doang, tanggal lahir, alamat, itu gampang banget datang di. Untung bank sekarang banyak kan udah pakai OTP mungkin. Ada yang pakai OTP, ada yang pakai login sendiri, pakai aplikasi. Tapi I remember those moments gitu, harus telepon ke bank, konfirmasi dulu ya samakan data. Pertanyaannya tuh standar banget. Betul. Dan ini namanya human hacking ya. Nah itu dari data-data. Jadinya kalau kita mau membuktikan identitas orang biasanya ada 3 cara lah. Satu is something you know, yang seperti wah nama ibu kandung, tempat lahir dan lain-lain ya, nomor KTP. Kedua adalah something you have. Nah itu bisa token banking, token fisik, kartu kredit. Atau bahkan sekarang ya kita fokus ke HP. Ya, ini something you have. Yang harusnya HP. Ini yang paling enak kan. Ini pasti bawa kemana-mana. Oke, iya betul. Kadang dompet ketinggalan di rumah, HP nggak pernah ketinggalan di rumah. Iya. Gue tuh kadang berharap ngelihat negara lain yang namanya Estonia ya. Kayaknya semua tuh udah digital. Bahkan kayak KTP, SIM tuh semuanya udah dalam bentuk data yang ya ada di cloud atau nggak perlu ada fisiknya. Jadi kalau ketilang nggak perlu ada fisiknya. Kalau pindah rumah sakit atau ke rumah sakit satu lagi itu datanya bisa synchronize. Kalau di Indonesia kan mungkin data kesehatan masih milik rumah sakit ya. Nah itu mungkin yang kedepannya gue berharap di Indonesia tuh agak kayak gitu. Tapi dengan security-nya mungkin sekelas FIDA. Nah ini yang mulai kita memang masih dalam tahap awal ya, karena fondasinya harus dari undang-undang dulu. Betul. Nah dari undang-undang karena baru kelar, ya memang 90% isinya seperti Eropa, jadi seperti EU ya. Banyak kontennya dan ke depan harusnya seperti itu karena yang ya salah satu prinsipnya ya yang paling penting ya data saya, semua data tentang Niki Luhur dimiliki oleh saya pribadi. Benar, bukan dimiliki sama institusi lain. Nah, ini data pribadi saya. Nah, itu seharusnya satu hal yang bisa di leverage ke depan ya, agar kita juga bisa bangun ya jasa-jasa yang lebih modern dan ada lebih transparan juga. Ini data saya dipakai di mana? Nah, contohnya Estonia yang enak. Even data kita, karena kadang ya memang ada alasan yang baik juga kenapa institusi atau badan-badan pemerintah bisa ngecek ya data Anda, misalnya ada keraguan, ada kasus kriminal, ada apa, ya wajarlah polisi bisa ngecek. Iya. Tapi setiap ada pengecekan data Anda, itu ada daftarnya, ada audit trail. Ada lognya. Ada lognya. Ya. Dan kalau ternyata itu ada yang salah fair. pakai atau Anda merasa, wah ini kenapa? Ada investigasi,
dari sisi warga bisa langsung lapor. Ini investigasi berdasarkan apa gitu. Saya kurang tahu, ini saya perlu ada penjelasan kenapa data saya dipakai. Taunya ada polisi secara pribadi menyelidikin mantannya gitu ya, itu kan yang sesuatu yang nggak proper gitu misalnya. Oke. Tapi udah semaju itu ya Estonia. Sudah ya. semaju itu. Nah tapi Estonia sendiri nggak pernah kayak bobol gitu. Karena kita ngomongin security di sini. Banyak pondasinya sangat kuat, infrastrukturnya pakai menggunakan teknologi public key infrastructure. Sebenarnya itu PKI udah satu security layer of the internet. Jadi setiap kali kita login internet banking, kita bisa lihat kan itu ada HTTPS, ada S-nya. Nah, kunci kata dengan satu huruf itu sebenarnya itu jadi atau salah satu cara untuk kita bisa tahu, wah ini data kita terenkripsi. Jadi menggunakan sertifikat elektronik untuk mengenkripsi. Ya, jadinya dari data yang saya input dari laptopnya misalnya ke server bank, itu nggak ada yang bisa nggak ada orang di tengah-tengahnya. Ya, kita bisa memastikan. Teman-teman perhatiin nggak kalau browsing tuh ada HTTP sama HTTPS, kalau udah tandanya nggak ada S-nya, biasanya gue nggak mau masukin data apapun ke situ. Itu aja hal kecil. Ini mungkin ada beberapa yang baru tahu nih. HTTPS, S itu artinya dienkripsi. Oke. Sekarang VIDA itu apa sih? Dijelaskan semudah mungkin. Karena gue juga pengen belajar. VIDA adalah perusahaan digital identity. Mungkin paling simpelnya adalah misinya VIDA adalah we want to make it easy for you to prove who you are. Atau ya dengan modus apapun, dengan wajah Anda, dengan HP Anda, itu sih harusnya jadi cukup untuk ngebuktiin identitas Anda. Ya, dan itu sampai setingkat hukumnya, setingkat sama kita memberikan KTP secara fisik. Jadinya bisa dilakukan semua secara online, secara aman dan nyaman. Karena pasti kalau nggak nyaman ya percuma ya. What for? Nggak kepake. Dan yang kedua adalah we want to make it very difficult for someone to impersonate you, atau orang yang ingin coba memanipulasi mungkin Anda sendiri dan pakai data Anda sendiri. Nah itu yang kita membangun banyak keamanan, banyak security untuk menjaga informasi pribadi, informasi rahasia, dan juga pakai beberapa mode autentikasi, biometrik, face recognition, liveness detection, itu beberapa hal yang mungkin lebih advance ya zaman sekarang. Sama banyak security teknik yang agak udah lumayan proven ya. Ini ada nama kata kuncinya PKI atau Public Key Infrastructure. Intinya metode enkripsi. Jadi itu bukan aplikasi? Itu semua di bawah aplikasi. Nah, yang VIDA lakukan, banyak klien kita enterprise ya, dari perbankan, dari fintech yang paling besar, ride hailing, itu super apps, online travel agent, itu yang pakai teknologi kita dari proses KYC atau pas membuka rekening, harus ada proses know your customer atau scanning KTP, scanning wajah, dan kemudian misalnya untuk tanda tangan dokumen, ya tanda tangan aplikasi atau tanda tangan pinjaman online misalnya. Itu semua bisa gunakan teknologinya VIDA. Jadi tanda tangan digital bukan cuman copy and paste tanda tangan sebelumnya, bukan gitu ya? Bukan, nah itu beda. Ya, itu sebenarnya bahaya tuh ya? Ya, yang copy paste cuman image-nya. Image-nya ya, itu nggak aman. Dan nggak aman, benar. Dan nggak sah di Indonesia. Iya. Jadi di bawah Undang-Undang ITE, ya, informasi dan transaksi elektronik di Indonesia, sudah mengakui tanda tangan elektronik tersertifikasi, yaitu salah satu jasa dan produk yang VIDA menawarkan kepada industri perbankan, industri seluruh industri keuangan, termasuk pasar modal, kripto dan lain-lain, dan juga ke kesehatan. Nah, ini beberapa hal yang ke depan mudah-mudahan bisa digunakan untuk menjaga kepercayaan di dunia digital ini sih. Jadi semua kasus yang disebut tadi, VIDA bisa jadi solusinya? Bisa ya? Betul. Nah, justru ambisi kita visinya one click identity. Jadinya harus segampang pas kita sekarang
mau bayar, mau check out atau mau naik taksi, mau keluar taksi, ya udah bisa cashless semua kan. Sampai kita sudah sampai ke titiknya, udah nggak mikirin lagi keluarin dompet bayar lagi kan, udah langsung jadi. Soalnya tukang parkir, kadang-kadang tukang parkir aja udah QRIS ya. Tapi gue sekarang penggunaan cash paling sering tuh tukang parkir. Gitu. Sisanya tuh memang semuanya antara QRIS, kartu kredit, transfer. Dan bayangkan aja, itu baru dalam 10 tahun yang lalu. Dalam 10 tahun, perubahan sebesar cashless sudah bisa terjadi. Nah, yang kita ingin membawa adalah ya dampak yang sama, cuman kepada identitas Anda. Jadinya dari KTP, dari SIM, dari paspor, itu dokumen-dokumen yang jauh lebih sensitif sebenarnya. Kalau kita misalnya hilang, kalau saya hilang dompet saya, wah, yang paling repotnya bukan dari kartu debit atau kartu kreditnya, itu dari KTP, dari SIM kita, dari paspor. Lagi. Wah, itu urusannya very painful kan. Nah, itu yang kita coba bantu dari membangun infrastruktur digital identity ini. Ke depan ya bisa saja pas kita mau daftar jadi pasien di rumah sakit yang baru, di klinik yang baru, udah nggak usah ngantri. Data yang mereka minta, datanya sama aja kan. Itu data KTP kita. Dan yang paling penting untuk memastikan datanya di-sharing dengan cara yang aman, yang secure, dan juga ada tanggung jawab yang jelas. Ya, bahwa yang pertama, saya berikan konsen saya, jangan sampai data saya dipakai tanpa saya sadari, tanpa saya setuju. Dan kedua, ya pihak yang bersangkut, yang menyimpan data saya, mereka punya tanggung jawab untuk data saya harus disimpan dengan cara yang baik. Tapi dari Vida kita bisa bantu untuk semua dienkripsi. Jadinya semua kontrolnya bisa lebih transparan ya dari sisi individu. Ada satu lagi kejadian yang mungkin ini next level. Penipuannya tuh udah pakai AI. Kejadian bank kemarin kalau nggak salah KYC-nya pelakunya menggunakan AI untuk lolos KYC. Jadi buka rekening, ya mungkin lewat layar dia mengubah namanya, gue nggak tahu persisnya itu cara berlakunya gimana, tapi itu berhasil dan tapi ketangkep sekarang. Nah, ada hubungannya nggak nih dengan misalnya AI, Vida tuh nggak lewat juga gitu? Ya, karena sekarang generative AI, Gen AI ini teknologinya luar biasa ya. Dengan satu foto saja, kita di internal ada banyak labs untuk simulasi ya serangan-serangannya agar kita bisa kaji lebih dalam ini gimana caranya. Dengan satu foto kita bisa membuat satu video. Betul, udah bisa tuh. Saya udah pernah bikin ya atas data saya pribadi video-video yang seperti itu dan kualitasnya luar biasa. Bagus. Apalagi sekarang ada yang dari satu sosmed platform yang besar itu sampai bisa nyanyi saya. Keren kan? Lumayan keren, saya bisa nyanyi. China ini ya. Kayak itu mungkin saya bisa punya suaranya Frank Sinatra ya. Keren banget ya. Tapi ya on the other hand ada risiko dengan teknologi itu. Walaupun keren, risikonya memang banyak penipuan sudah mulai pakai juga. Iya, itu dia. Dan kita lihat memang in the end fraud is a business kan. Fraud is a business. Jadinya dia lihat selama ini untuk 5-6 tahun ke belakang kita ada namanya teknologi of liveness detection. Ya, jadinya apakah ini adalah orang yang asli atau ini adalah rekaman yang palsu, foto yang mungkin di Photoshop atau apa. Ya, sekarang dan itu banyak hal yang mungkin sederhana yang awal-awalnya dia bisa pakai topeng kertas, dia ngeprint aja foto orang. Itu masih terjadi sampai hari ini. Tapi kita sudah punya teknologi AI untuk bisa ngedeteksi topeng, apakah ini HP atau rekaman. So itu bisa deteksi. AI with AI ini berarti. Ya itu salah satunya. Salah satu caranya. Salah satu. Tapi namanya security, kita harus main berlapis ya. Ini salah satu lapisnya pakai AI. Nah satu lapis lain, ya keunggulan enkripsi ini atau ya teknologi kriptografi yang sama dengan Bitcoin dan lain-lain teknologi kriptografi
itu punya aspek untuk bisa menjamin keaslian data. Ya, bisa menjamin data tidak diganti. Ini lewat blockchain juga ya? Bukan, sebenarnya tanpa blockchain pun bisa jalan. Oke. Ya, tapi dengan teknik kriptografi kita bisa tahu satu dokumen, misalnya kita pakai digital signature, itu sebenarnya adalah metode untuk enkripsi dokumennya. Nah, kalau satu huruf atau satu angka dirubah, ditambah, dikurangi, itu kodenya beda. Dan langsung enkripsinya bisa kita validasi bahwa wah ini dokumennya sudah digandakan. Jangan dipercaya lagi. Jadinya harus dari dua-dua sisi. Satu, untuk bisa ngedeteksi ya cara-cara attackernya seperti apa, dan kita bisa pakai AI juga untuk melawan AI versus AI. Tapi yang kedua, fondasi dari awal data pribadi kita harus menjaga dengan kriptografi, harus dienkripsi dengan cara yang benar. Jadinya data dan transaksi yang asli tidak bisa disalahgunakan, tidak bisa diintercept, tidak bisa digandakan, tidak bisa dimainin. Nah, itu yang hal-hal yang mungkin dua hal yang paling penting di VIDA yang kami lakukan adalah dari dua-dua sisinya. How can we get VIDA? Gitu, apakah semua smartphone nanti diharapkan kan ujungnya ada VIDA-nya gitu ya? Tapi ini bukan aplikasi untuk di-download, bukan. How do we get VIDA into our phones? Yeah. So mungkin the first part is saat ini VIDA awalnya focusing ke enterprise dulu. Jadi banyak customer kita perusahaan teknologi, keuangan dan lain-lain. Mulai dari tahun ini kita mulai ke segmen untuk mencari bagaimana sih kita juga merasa we need to do something lebih proaktif yang dari sisi konsumen yang bisa juga mendownload sesuatu. Ya, saat ini memang kita sudah punya apps di Play Store, di App Store untuk tanda tangan. Jadi buat tanda tangan elektronik. Itu sudah dilakui secara ITE tadi. Betul, betul. Oke. Dan kita punya izin dan sudah berinduk di bawah Kominfo atau Komdigi sekarang. Ya, dan ya itu adalah satu aspek dari bisnis kita. Tapi kita juga lihat banyak konsumen justru lagi komplain tentang ini sharing data pribadi saya perlu sesuatu yang lebih aman ya. Betul. Nah, so something coming soon gitu. Ya mudah-mudahan sebelum akhir tahun ini kita akan meluncurkan something to help with sharing data dengan cara yang lebih aman. Saat ini mungkin kita secara tidak sadar mungkin akan menemui enterprise itu yang sudah bekerja sama dengan VIDA. Kadang mungkin lihat nanti pas di layar KYC-nya ada powered by VIDA. Oh, di layar KYC-nya berarti ada kayak institusi perbankan biasanya gitu. Ada. Betul. Ya. Kadang kelihatan di sana. Tapi ya ke depan kita juga lihat ada, karena kondisi fraud ini di Indonesia masih bertumbuh secara pesat ya. Dan kami juga curiga, wah ini kita harus ambil langkah-langkah yang lebih proaktif, apalagi mudah-mudahan ada banyak netizen-netizen juga yang mau bantu engage untuk lawan bersama. Kita bisa identify the fraud dan ya mudah-mudahan dari ada gerakan komunitas ya yang kita bisa jalan bareng. Ya, setuju banget. Data kita tuh udah hal yang paling udah kayak DNA lah, mungkin setiap orang tuh pasti datanya beda-beda dan segitu berharganya. Kalau kita kehilangan tuh udah kayak there's so much they can do. Kalau orang niatnya udah nggak benar tuh dan punya kemampuannya bisa kemana-mana. Mungkin terakhir nih untuk disampaikan ke teman-teman, mungkin 3 atau 5 dasar tips aja untuk tahu bahwa ini nggak benar. Ini pasti ada apa-apanya. Ya, yang pertama, saat ini WhatsApp paling sering dipakai ya. Oke, paling banyak yang pakai. Alur komunikasi. Tapi kalau selalu cek ya, sebelum download atau buka file, jangan sampai itu APK. Oke. Ya, nggak mungkin orang kirim APK, apalagi teman atau kayak gitu, nggak mungkin. Oke. Itu pasti malware. Iya. Itu pasti sesuatu ya, dan itu yang sesuatu yang paling bahaya karena data kita di HP semua itu bisa kesedot semua.
Karena kalau temen tanpa nyaranin, kita sadari. iya, kalau temen nyaranin untuk download aplikasi ya udah linknya aja ke Play Store atau iya kan, betul. Ya, itu lebih aman. Oke. Betul. Itu yang mungkin satu hal yang dengan skema-skema sekarang yang kita lihat malware-nya mulai sebar kemana-mana dan masalahnya itu bisa dipakai. Even ada orang yang messaging kamu dengan nomor yang benar, kita juga harus agak waspada. Nah, tadi saya kasih contoh. Iya, itu driver saya, super saya, memang dari nomor dia udah sempat di take over. Karena mungkin dia yang udah pernah klik, ya. Dia udah pernah klik ada APK-nya. Nah, itu adalah hal-hal yang bahaya sekali. Oke. Dan ya, mungkin biar untuk semua peserta tahu, itu harga APK seperti itu bisa dibeli loh. Bisa dibeli online. Oh, jadi untuk penipu bisa beli APK untuk nih ini orang lain ya? Tools bisnisnya, tools bisnis mereka. ada Dan harga APK-nya ya 500.000. Cuma 500.000. Nah, makanya kita harus tahu bahwa ini sebenarnya kalau kadang kita mikirin hacker, mikirin orang yang sangat sophisticated, dia software engineer, hacking. Bukan kayak gitu sekarang. Sekarang siapapun bisa jadi hacker. Jadinya kita harus agak lebih waspada. Ya, jangan gampang percaya. And usually kalau the good old saying, if it's too good to be true, yes, it usually is. I agree. So jangan langsung percaya. Apalagi kayak menang kode undian OTP, zaman dulu ya. Udah nggak ada lagi lah. Udah lewat ya. Dulu tuh kayak gitu. Atau penawaran murahin sedikit nih, dapat diskon, cashback. Atau dapat poin. Iya, dapat poin. Oke, APK, if it's too good to be true, ada lagi? Ya, mungkin yang terakhir kalau benar-benar the worst case ada benar-benar worst case of fraud yang kita lihat, ada yang benar-benar targeted dan dia pakai AI untuk bisa ngegenerasi satu deepfake. Make sure you have a family code word. Safe word. Benar. Kalau ada yang panggil secara darurat, wah, ini saya mama papa saya lagi di rumah sakit, tolong transfer kecelakaan, minta safe wordnya apa. Dan itu satu hal cuma antara keluarga saja yang tahu. Itu it's actually a very good idea. Very important. Penting banget. Now this day and age bukan hanya tampak kita yang bisa dipalsukan tapi sampai suaranya loh. Jadinya you can look and see something on a screen that looks exactly real. Tapi itu sebenarnya bisa completely computer generated, AI generated. Orang gua aja suka nemu press conference MU abis main, Ten Hag ngomongnya berantakan. Nah itu semuanya AI. Jelek-jelekin pakai swear word segala macam itu semua AI. Belum lagi pemilu kemarin juga banyak banget dipakai AI buat black campaign segala macam. Dari hari ini gue belajar satu hal adalah ternyata bukan cuman kita perlu menjaga data diri kita, kadang-kadang dari kenalan kita, seperti supirnya tadi atau supirnya mungkin anaknya. Jadi jangan salah, kalau misalnya WhatsApp tim gue lah di take over, terus tiba-tiba itu kan udah artinya udah masuk ke privacy kita, baca seluruh WhatsApp conversation dengan kita gitu. Itu salah satunya. Belum lagi mantan yang udah pernah punya masalah di take over terus ada hubungan sama kita, atau yang masih berjalan bukan mantan, you know what I mean. Itu juga bisa jadi sumber masalah. Jadi security ini hal yang bisa dari mana-mana. Itu satu hal yang gue pelajarin. Bukan cuman kita udah secure banget nih, udah pede, udah semuanya secure, udah tahu semuanya penipuan, tapi ternyata orang dekat kita kena juga, itu bisa. Terus Vida, kedepannya tungguin perkembangannya, cek Instagramnya, karena saat ini mungkin masih sama enterprise, tapi kedepannya you can try untuk tanda tangan, aplikasi untuk tanda tangan yang sekarang udah ada, tapi kedepannya akan ada aplikasi lain yang melindungi data kita lebih dalam lagi. Semoga kita menuju Estonia nih ya. That's the goal. Okay, thank you so much for coming. Really fruitful. Teman-teman, kalau podcast ini berguna, apalagi buat orang yang pernah kena mungkin, atau keluarganya pernah kena, di-share deh mendingan untuk dia tahu sebenarnya kayak cara kerjanya gimana sih, atau at least lo dulu nonton dan ceritain ke mereka.
Sampai ketemu di podcast berikutnya. Bantu kasih nama dong. Ada ide nggak nama? Nama nggak ada. Podcast nggak ada namanya. Pokoknya Cegario dicari aman pasti ada. Thank you. Sampai ketemu. Bye.